Kitab yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Illahul awalin wal akhirin ini tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hadirun absus salam wasilul arham wadawi musyam wa atimu ta'am wa sallu bil lail wan nusumiyam tadkhulul jannata bisalam. Sadaqallahul azim wa sallallahu rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berikan kesehatan zahir dan batin bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Isya. Insyaallah diteruskan dengan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita khusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya juga kita selalu umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah puasa kita sudah 12 hari, Pak. 12 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih akan kita kerjakan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin untuk melaksanakan yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya saya ini udah kehabisan bahan ini. Jadi dari pertama sampai sekarang mau ngebahas apa tentang Ramadan, kandungan bulan Ramadan, bulan tentang Al-Qur'an itu udah ustaz-ustaz yang dulu saya apa katanya. Tapi mudah-mudahan, jadi saya insya Allah tausiahnya ibu bapak ini yang murah aja, bukan nganggap enteng kepada Quran dan hadisnya. Artinya mungkin pembahasan saya yang udah dibahas, udah disampaikan kepada ustaz-ustaz yang lalu. Jamaah yang dirahmati Allah, Yahudi pernah menuduh kepada orang Islam atau orang mukmin di Madinah, kalau bahasa sekarang menyampaikan hoax, bahwa orang Islam itu tidak punya puasa. Emang orang Yahudi suka puasa? Bukan, Pak. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu bertepatan dengan 10 Muharram. Orang Yahudi lagi pada puasa. Ditanya, kata Rasulullah, Yahudi, apa maksud kamu puasa? Kami, kata Yahudi, syukuran diselamatkan Nabi kami, Nabi Musa, ketika dikejar oleh Fir'aun, diselamatkan. Kami syukuran tanggal 10 Muharram kami berpuasa. Jadi nuduh bahwa orang Islam itu tidak punya puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ini asbabun nuzul atau sebab turun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebab turun ayat ini orang Islam di Madinah itu
Disangka oleh orang Yahudi bahwa orang Islam itu tidak punya puasa. Itu disebut ayatnya ayat tasliyah. Ayat kabar gembira kepada Rasulullah berikut gitu para sahabatnya bahwa seolah-olah ya Rasulullah inilah puasa. Puasa yang istimewa. Biar orang Yahudi menganggap tidak punya puasa, inilah diturunkan ayat-ayat gitu, dipardukan atau diperintahkan puasa. Ini puasa yang istimewa. Lalu Rasulullah dalam hadisnya menyatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai, benteng. Siam ya, kata-katanya atau kalimatnya siam, ada saum, ada siam. Kalau saum itu mana artinya puasa. Tapi sekedar puasa. Asal nahan. Puasa itu kan nahan. Asaum imsakun an muftirin. Puasa itu nahan dari sesuatu yang bisa membatalkan minum atau makan. Itu disebut puasa. Setiap nahan aja itu puasa, disebut saum. Ini kutiba alaikumusiyam, atau dalam hadisnya asyamu junnatun. Puasa itu benteng. Ada kata-kata junnatun, ada jinnatun, ada jannatun. Ini 3 kalimat sama, cuman beda i'rab gitu kalau bahasa santrinya, beda baris. Kalau junnatun itu artinya benteng. Bentengnya tidak kelihatan. Artinya puasa yang sebenar-benarnya puasa itu oleh Allah dibentengi dari perbuatan keji dan munkar, dibentengi, dijaga, dipelihara dari gangguan setan. Itu puasa yang dilakukan benar-benar puasa. Itu junnah. Ada lagi jannah. Kalau jannah artinya surga kan? Surga kelihatan enggak? Enggak. Berarti dalam hadis kursi a'dadtu li ibadiyas solihin mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara al qalbi basar gitu. Aku persiapkan itu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati. Artinya surga. Itu gambaran surga. Kita ngomong surga enggak kelihatan surganya. Sebut jannah. Ada lagi jinnah. Jinnah dalam surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin natiwan, itu jin. Jin itu jin, makhluk tidak kelihatan jin. Jadi ini kalimatnya sama. Jadi beda baris, beda i'rabnya, beda artinya. Junnah artinya benteng, kalau jannah artinya surga, kalau jinnah artinya jin. Jin itu fitrahnya, fitrahnya itu tidak kelihatan. Kalau ada jin atau setan atau genderuwo, banyak bahasanya, setan, iblis, jin itu sama. Kalau iblis itu yang dijauhkan dari rahmat Allah, kalau setan artinya menyimpang. Artinya iblis itu sifatnya disebut setan. Setan itu menyimpang, selalu menyimpang, menggoda, menggoyang-goyangkan hati manusia supaya lupa kepada Allah. Itu disebut setan. Cuman setan dan itu makhluk bangsa jin, tidak kelihatan. Kalau ada jin itu selalu nampak, kelihatan, itu jinnya jin bermasalah. Yang lebih bermasalah lagi kalau manusia selalu mencari-cari penampakan. Itu harus dipertanyakan. Itu orang bermasalah ngapain? Setan dicari dulu, ada
Seingat saya dulu ada apa namanya? Ada pemburu hantu itu. Coba. Ada setan dikepung. Kayak aduh, dimasukin botol itu kan nggak mungkin. Setan tidak kelihatan atau jin tidak kelihatan, mana masa dimasukin sama jin. Itu orang bermasalah. Itu jin ya. Jadi kembali lagi, asyamu junnatun, puasa itu menjadikan benteng. Ini puasa, kata Rasul, inilah sahabat, puasa ini yang istimewa. Malamnya puasa itu bulan Ramadan, istimewa bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan. Jadi siangnya puasa, malamnya itu apa? Qiyamul Lail. Jadi siang puasa, malam Qiyamul Lail. Itulah keagungan bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Qiyamul Lail. Ini tadi saya ngaji yang murah, artinya ayatnya udah sering dibaca ustaz-ustaz ya. Ini hadisnya juga udah sering dibaca. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang malamnya menghidupkan malam, arti sholat malam, itu sholat tarawih termasuk sholat malam, tapi dengan iman, wahtisaban, semata-mata karena Allah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu akan diampuni dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan siangnya puasa, malamnya menghidupkan atau qiyamul lail. Mudah-mudahan kita itu mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita, qiyamul lail kita menghapus dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, keagungan Ramadan di antaranya yaitu bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Jadi kepalanya atau pemimpinnya bulan. Karena apa dimuliakan Allah? Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah. Bulan saja di antara bulan jadi bulan pilihan. Itu bulan Ramadan karena diturunkan Al-Qur'an. Nabi kita diturunkan Al-Qur'an jadi Sayyidul Anbiya, jadi pemimpinnya para nabi. Barang siapa yang selalu membaca Al-Qur'an, insya Allah nanti oleh Allah akan dimuliakan oleh orang yang suka mendoakan Al-Qur'an. Nabi memberikan sugesti, memberikan rangsangan dan dorongan. In aradtum aisas suada wal mautas suhada wal huda minad dolala wa dhilla yaumal hari fa'adimu qiraatal Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, in aradtum aisas suada, barang siapa yang mengharapkan hidup bahagia, mati syahid. Itu keinginan semua orang. Hidup bahagia, mati syahid, artinya membawa iman Islam. Wal huda minad dolalah, dan mendapatkan petunjuk dari kesasaran. Wazilla yaumal hari, dan mendapatkan naungan yaumal hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di antaranya orang yang selalu mendawamkan Al-Qur'an akan dapat naungan. Hari itu tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an, dawam Al-Qur'an, insya Allah itu
di hari nanti dia dikumpulkan di mahsyar, insya Allah akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keagungan Al-Qur'an. Ramadan jadi rajanya bulan karena diturunkan Al-Qur'an. Nabi kita jadi kepalanya seolah-olah paling mulia, makhluk paling mulia antara karena diturunkan Al-Qur'an. Kalau manusia kalau pengen mulia yaitu harus mendawamkan membaca Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan selalu membaca Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.